Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan mengenai rumah adat Jawa Timur, yaitu rumah adat suku Tengger. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Dwi Irmayanti. Saya Sanifa Diardianti. Baik, langsung saja pada slide ini merupakan gambar dari rumah adat suku Tengger. Kemudian untuk karakteristik akan dibacakan oleh Sani. Karakteristik rumah adat suku Tengger. Rumah adat suku Tengger terkenal dengan keunikan bentuk atapnya. Atap rumah suku Tengger memiliki bentuk meruncing dan meninggi yang menumpuk ke atas. Dengan bubungan yang tinggi, rumah adat ini dikenal hanya memiliki 1-2 jendela saja. Lalu, di bagian depan rumah pasti ada bale-bale atau tempat untuk duduk-duduk atau bersantai. Kemudian, material utama yang dipakai untuk membangun rumah adalah berbagai jenis papan dan kayu. Selanjutnya, ciri khas rumah adat suku Tengger. Ciri khas utama rumah Tengger ada pada konsepnya yang tidak berupa panggung dan tidak bertingkat. Rumah adat suku Tengger merupakan 4 tiang utama yang disebut cagak guru. Bagian dalam rumah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu omah ngarep untuk menerima tamu atau melakukan acara adat, omah tengah atau peturon untuk beristirahat, serta omah mburi atau pawon sebagai dapurnya. Selanjutnya, konsep pembangunan akan dibacakan oleh Anita. Konsep pembangunan. Pada umumnya, masyarakat suku Tengger yang berada di wilayah Gunung Bromo ini akan membangun rumah secara berdekatan. Jadi, biasanya konsep pembangunan rumah di sana tampak tidak teratur. Satu rumah dengan lainnya saling berdekatan dan bergerombol. Pemisah antar rumah hanya sepetak jalan bagi pejalan kaki saja. Kemudian untuk tujuan dari konsep pembangunan. Adapun tujuan dari konsep tersebut tidak lain adalah untuk menghalau angin kencang dan cuaca buruk. Selain menjaga setiap rumah dari terpaan angin, hal ini juga menunjukkan solidaritas masyarakat yang tinggi. Seperti dalam membangun rumah, mereka tetap memikirkan orang lain di sekitarnya. Bagian dalam rumah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu omah ngarep untuk menerima tamu atau melakukan acara adat, omah tengah atau peturon untuk beristirahat, serta omah mburi atau pawon sebagai dapurnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai pakaian adat Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Dizari Hadatul Aish, saya Afnisa Inga Wilmeola. Baik, pakaian adat Jawa Timur sendiri terdiri dari kebaya dan juga kain jarik. Kebaya ini memiliki fungsi estetis. Selain itu, memiliki fungsi sosial sebagai pembelajaran untuk wanita agar berpakaian rapi, pantas, dan senantiasa menjaga kehormatannya. Kebaya yang dipakai ini terbuat dari kain lurik. Kain lurik sendiri berasal dari kata lorek yang dalam bahasa Jawa berarti lajur atau garis, belang, dan dapat juga berarti corak. Nah, kain lurik ini berasal dari daerah Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, ciri dari kain lurik sendiri yaitu kain lurik adalah jenis kain tradisional dengan ciri motif garis-garis vertikal dan horizontal yang dibuat dengan alat tenun. Yang kedua, motif dasar kain lurik antara lain berupa corak garis searah dan panjang yang disebut lajuran, garis searah dengan lebar kain yang disebut pakan malang, dan corak kecil-kecil yang disebut cacahan. Sementara, kain lurik polos dikenal dengan nama polosan, yang ada di daerah Solo dan Jogja dikenal dengan aman warep. Kain lurik biasa dijadikan sebagai kemben, jarik, selendang, atau setaket. Nah, kain lurik ini memiliki makna filosofis. Makna kain tersebut terletak pada motif dan warnanya.
Bahkan beberapa dianggap sangat sakral karena menjadi sumber nasihat, petunjuk, dan harapan. Sebagai contoh, kain lurik gedhog madu yang biasa digunakan dalam upacara adat mitoni ataupun siraman. Kemudian, kain lurik motif lasem yang biasa digunakan untuk bahan pakaian pengantin pada zaman dahulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleovani Nurul Zahra. Saya Faira Nova Andini. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang suku bangsa yakni Jawa Timur. Baik, yang pertama adalah pengertian akan dijelaskan oleh Fahira. Yang pertama yaitu pengertian, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai belasan ribu. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik, dalam kode data SP 2010 tersedia 1.331 kategori suku di Indonesia. Jumlah 1.331 merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, dan nama sub dari subsuku. Di Pulau Jawa terdapat 3 suku bangsa besar, yakni suku Betawi, suku Jawa, dan suku Sunda. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang suku Jawa, yaitu Jawa Timur. Suku Jawa mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa dengan beberapa macam dialek seperti dialek Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Baik, selanjutnya tentang suku bangsa Jawa Timur. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 dari 37.205.052 jiwa, mayoritas suku penduduk Jawa Timur adalah suku asli setempat, yakni suku Jawa dan Madura sebanyak 98,22% dengan rincian Jawa 80,69% dan Madura 17,53%. Etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen, terutama suku Jawa yang juga mempunyai banyak subsuku. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura utamanya mendiami wilayah Pulau Madura dan sebagian daerah Tapal Kuda atau Jawa Timur bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan timur. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, suku Madura Pendalungan yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Selanjutnya mata pencaharian akan dibacakan oleh Fahira. Mata pencaharian masyarakat suku Jawa cukup bervariatif, mulai dari bertani, industri, hingga sektor jasa. Dan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, sehingga membuat Jawa Timur menjadi provinsi pengekspor hasil pertanian terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah kesenian dan kebudayaan. Secara keseluruhan, Jawa Timur memiliki kesenian yang beragam, seperti tari topeng Bapang, tari ganongan, ludruk, reog, tari gandrung, dan lain sebagainya. Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, gaya Osing, dan gaya Madura. Seni tari klasik antara lain tari gandrung, gambyong, serimpi, bondan, dan kelana. Reog, seni budaya khas Ponorogo, sudah menjadi kesenian ikonik sebagai representasi Jawa Timur di panggung dunia. Pementasan reog disertai dengan jalan kepang atau kuda lumping yang biasanya kental dengan suasana supranatural. Sementara itu, seni ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, di mana dalam pementasannya para pemainnya adalah laki-laki. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kami akan mempresentasikan proyek senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Yang pertama, celurit. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, celurit atau celurit umumnya adalah sabit dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pegangan yang panjang. Celurit ini biasanya digunakan untuk keperluan pertanian dan juga dalam pencaksilat atau acara adat. Jika dibandingkan dengan arit, celurit ini sedikit lebih besar. Yang kedua, jaluk. Jaluk merupakan senjata khas Jawa Timur yang berasal dari Tuban. Senjata ini merupakan senjata yang unik. Dengan panjang sekitar setengah meter, jaluk adalah senjata yang nyaman untuk dipakai. Pada zaman dahulu, jaluk digunakan untuk berperang. Yang ketiga yaitu buding. Buding yakni senjata berbentuk pisau besar yang mirip seperti golok dan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu. Selain untuk melindungi diri, jenis senjata ini biasanya digunakan masyarakat untuk berkebun. Yang keempat terdapat senjata kudi. Kudi adalah alat bantu pekerjaan untuk membelah atau memotong benda keras seperti parang. Sebagaimana parang, kudi hanya memiliki satu sisi tajam berbentuk agak melengkung, menyerupai celurit tetapi bagian pangkalnya membesar. Bentuk kudi yang lebih langsing dapat dipergunakan sebagai senjata. Yang kelima terdapat senjata keris. Keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Dan yang terakhir terdapat bayonet. Bayonet adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Senjata ini berbentuk lurus, kedua sisinya tidak terlalu tajam. Panjangnya menyerupai pedang tetapi memiliki ujung yang sangat runcing dibanding dengan senjata lainnya. Tayangan tadi merupakan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita tetap sehat sentosa. Kali ini kita akan melakukan sebuah presentasi itu dalam rangka tugas kelompok geografi. Kami dari kelompok makanan akan mempresentasikan bab-bab mengenai tentang beberapa makanan khas yang berasal dari Jawa Timur. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Farah Delanesla Putri Ningtyas, biasa dipanggil Farah, dan juga rekan Saya Laili Nabila Azhar dan bisa dipanggil Laili. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mempresentasikan bab pertama. Yang akan saya bahas pertama yaitu adalah rawon. Rawon adalah sup daging sapi Indonesia yang populer yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Ciri khas dari rawon adalah warnanya yang hitam pekat, yang berasal dari salah satu bahan utamanya yaitu kacang kluwek yang berwarna hitam. Kuahnya terbuat dari kaldu daging sapi dan bumbu halus yang terdiri dari kluwek, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai merah. Kacang kluwek sendiri memberi hidangan suatu rasa pedas yang khas. Rawon dianggap sebagai salah satu hidangan Jawa kuno tertua yang teridentifikasi secara historis. Kemudian, makanan dari Jawa Timur selanjutnya adalah bebek Madura. Bebek Madura adalah salah satu makanan khas dari Madura, Indonesia. Bebek Madura memiliki citra rasa yang unik dan berbeda dari bebek di daerah lain. Bumbunya kaya dan sambalnya pedas, sehingga disukai oleh penggemar makanan pedas. Bebek songkem khas Madura merupakan salah satu olahan bebek yang memiliki filosofi tentang etika, wujud hormat, dan terima kasih. Bebek Madura juga dikenal dengan cara pengolahannya yang khas, seperti bebek goreng dengan bumbu hitam dan bebek yang dikukus tanpa air, melainkan dengan pelepah pisang. Makanan ketiga yang akan saya bahas yaitu soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto ayam khas dari daerah Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Soto ini memiliki ciri khas koyak udang yang terbuat dari serbuk kerupuk udang yang ditumbuk halus dengan bawang putih goreng. Selain itu, soto ini juga menggunakan daging ayam kampung agar ketika dipotong tidak hancur. Soto Lamongan memiliki kuah bening yang gurih dan lezat. Soto ini sendiri telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu bakso Malang. Bakso Malang adalah hidangan bakso yang banyak ditemukan di kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Bakso Malang terdiri dari daging sapi yang dibentuk bundar dan mie dengan penambahan kulit pangsit yang digoreng dan tahu yang digoreng. Kuah bakso Malang terbuat dari kaldu daging sapi yang gurih dan menghangatkan. Bakso Malang biasanya disajikan dengan gorengan seperti pangsit atau bakso goreng. Kemudian ada pecel Madiun. Pecel Madiun adalah salah satu kuliner legendaris yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Pecel ini terkenal karena sambalnya yang relatif lebih pedas dan gurih. Pecel Madiun biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran seperti kacang panjang, daun singkong, kangkung, kecambah, daun pepaya, bayam, kemangi, dan petai Cina. Pecel Madiun dapat dijumpai di banyak tempat di Jawa Timur. Yang keenam, ada rujak cingur. Rujak cingur adalah makanan tradisional khas Surabaya. Rujak cingur adalah hidangan lengkap yang mengandung protein, karbohidrat, serat, dan lemak. Bahan utama rujak cingur adalah irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Selain itu, rujak cingur juga terdiri dari buah-buahan tropis, sayuran segar seperti toge, kangkung, nanas, timun, kacang panjang, kedondong, dan mangga muda. Rujak cingur biasanya disajikan dengan bumbu pedas dan manis. Dan yang terakhir yaitu lontong balap. Lontong balap adalah masakan tradisional Indonesia yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Makanan ini terbuat dari lontong yang dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan toge, tahu goreng, dan lento atau makanan kacang hijau yang ditumbuk dan digoreng. Hidangan ini kemudian diberi saus gurih yang terbuat dari terasi, cabai, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Dan itulah makanan terakhir yang dapat kami jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami dan Anda sekalian. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.